Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Habib, Sarjana Pendidikan. Saya adalah guru Al-Quran Hadis MTS Negeri 7 Bantul, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK IAIN Ponorogo Batch 1. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya melaksanakan uji kinerja di kelas 7 dengan materi hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang mengharap pahala dari setiap musibah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Mari kita salawat. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir? Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Saya absen. Akhtar, Amelia, Aulia, Balkis, Dirga, Elvi, Agung, Nisa, Hawa, Ita, Indra, sakit ya, oke. Indra sakit. Kemudian Jasmine, oke. Kenzi, Kiran, Vita, Maulana, Arik. Oke, udah semua ya. Berarti cuma si Indra yang tidak hadir karena oke, anak-anak, kemarin kita sudah membahas beberapa hadis ya. Yaitu hadis yang pertama dalam bab ketiga itu hadis riwayat Abi Yahya Suhaib bin Sinan. Masih ingat tentang sabar dan syukur. Oke. Mari kita baca bersama-sama hadis yang kemarin. 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Yahya Suhaib bin Sinanin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun laisa kali ahadin illa lil mu'mini in asobat usarra'u yakara fakana khairan lahu wa in asobat udarra'u sabara fakana khairan lahu. Oke, itu hadis yang kemarin yang pada intinya segala keadaan orang yang beriman itu bernilai ibadah. Masih ingat kenapa kok bernilai ibadah? Kalau seorang beriman ketika dia mendapatkan kesulitan maka dia akan bersabar. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, livi, maka dia yang dia lakukan apa? Bersyukur. Oke, itu ya. Jadi dalam keadaan apapun orang beriman itu selalu bernilai kebaikan keadaan. Kenapa? Nek dia sedih, susah, dia bersabar. Kalau dia senang, dia bersyukur. Maka di setiap keadaan dia selalu ridho terhadap takdir Allah. Maka itu bernilai kebaikan. Langsung ke hadis yang akan kita pelajari sekarang. Mari kita baca dulu bersama-sama hadisnya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu rawahul Bukhari. Dan kita membaca artinya kan? Tolong dibaca yang lain, yaitu Nisa. Dibaca lafal hadisnya lagi ya Nisa. Baca Nisa.
Terima kasih atas bacaan kalian. Oke, jadi anak-anak, hadis ini ya berisi tentang pahala di balik setiap ujian yang diberikan oleh Allah. Ma yusibul muslima min nasobin. Ya. Tidaklah mengenai seorang muslim yaitu rasa letih, wala wasobin, ya, maupun rasa gundah gulana, wala husnin, maupun kesedihan, wala adan, maupun rasa sakit, hatta syaukati usyatuha, bahkan duri yang menusuk kaki kita, illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali Allah akan mengampuni sebagian dari dosa. Jadi kalau kita kok ditimpa oleh kesedihan, kesusahan, itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Oke. Dalam riwayat yang lain, ma min muslimin yusibuhu adan aw maradun fama siwahu illa haqqallahu lahu sayyi'atihi kama tuhattu syajaratu waratuha. Seorang muslim yang ditimpa oleh suatu rasa sakit, misalkan penyakit tertentu, itu Allah akan menggugurkan dosanya seperti halnya daun yang gugur dari pohon. Itu ya terkait dengan arti hadis ini. Setelah ini Pak Faisal akan mengajak kalian untuk menganalisis, mempelajari kasus-kasus terkait dengan ini, yaitu terkait dengan kesusahan, supaya kita bisa mencari solusi dari. Saya akan membagi kalian menjadi 8 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Silahkan nanti kalian berdiskusi dengan teman yang ada di belakang kalian maupun di depan kalian, ya. Contohnya Zulfa dengan TV, kelompok sama Amel, terus yang di sana Lisa sekelompok sama Via sama depannya, Tita, ini Via ya? Nih Kiran sama Tita, Bilkis, dan seterusnya ya. Tadi sudah saya jelaskan. Nanti kalian akan mengerjakan ini. Ya, ada beberapa skenario. Misalkan kelompok 1 kehilangan orang tercinta. Lah, ini contohnya. Yaitu kelompok 1, Ahmad baru saja kehilangan ibunya karena sakit parah. Ia sangat terpukul dan merasa sedih karena ibunya adalah orang yang paling dekat dengannya. Ahmad mulai meninggalkan aktivitas sehari-harinya dan merasa sulit untuk berkonsentrasi. Ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Misalkan di sini kelompok 1, bagaimana Ahmad dapat menghadapi kesedihan dan kehilangan yang dialaminya? Caranya bagaimana? Yang kedua, apa yang dapat membantu Ahmad untuk melewati masa sulit itu? Yang ketiga, bagaimana kehilangan orang tercinta dapat menjadi penghapus dosa bagi Ahmad? Terus dari pertanyaan itu dan kasus itu, langkah-langkahnya apa? Yang pertama, kita perhatikan kasusnya. Kasusnya yang pertama kan terkait kehilangan orang yang dekat. Yang kedua, menjawab 3 pertanyaan tadi. Dijawab, ya. Silahkan semua siapkan buku tulisnya, dijawab di buku tulis masing-masing. Yang ketiga, buat rencana untuk membantu tokoh tersebut. Misalkan kamu jadi temannya Ahmad, apa yang akan kamu lakukan terhadap Ahmad? Terus setelah itu, setelah kamu jawab 3 pertanyaan tadi, kamu menyiapkan apa yang akan kamu lakukan untuk membantu Ahmad, kamu nanti perwakilan dari kalian maju untuk present. Paham ya? Oke, saya akan bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini masih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok. Nanti didiskusikan bareng-bareng ya.
Pak Faisal kasih waktu, silahkan berdiskusi bersama-sama. Saya kasih waktu selama 10 menit. Setelah itu nanti kita langsung presentasikan. Oke, siap semuanya? Silakan diskusi. Kira-kira menyelesaikan. Oke anak-anak, kali ini topnya langsung jawabannya aja, kalau tulis jawaban ditulis langsung jawabannya. Boleh, nanti jawabannya. Nanti apa? Dimas baru saja mengalami kegagalan dalam ujian masuk Februari. Ia merasa sangat sedih dan frustasi karena telah berusaha keras namun tidak berhasil. Dimas mulai merasa tidak percaya diri dan khawatir tentang masa depan. Oke, selanjutnya pertanyaan dari kelompok yang lain. Apakah ada yang bertanya teman-teman? Oleh dia berputus asa, terus berusaha lagi. Latihan soal dengan menggunakan aplikasi Jogja Madrasah Digital. Pak Faisal akan nge-share soalnya di grup Quran Hadis 7A. Silahkan nanti dikerjakan. Siap ya? Silahkan dikeluarkan HP-nya, kemudian nanti dikerjakan. Sudah masuk semua? Iya, kerjakan aja. Kalau kalian bisa ngerjakan, langsung dikerjakan sekarang. Nanti hasilnya kalau misalkan di bawah nanti Pak. Ini aplikasinya kan? Sudah. Itu bisa masuk ya? Oke, sip. Lanjut. Digarap. Ya, update apa? Oke anak-anak, dari diskusi dan presentasi yang sudah kita lakukan tadi
dapat kita simpulkan bahwasanya hadis ini mengajarkan bahwasanya kita itu kalau mendapatkan ujian, musibah harus disikapi dengan positive thinking atau optimis. Selalu berharap pahala dari setiap ujian yang diberikan oleh Allah. Bahkan kita terinjak duri saja, kita juga akan mendapatkan pahala. Apalagi musibah-musibah seperti yang ada dalam skenario tadi. Ada yang ditinggalkan orang tercinta, ada yang difitnah orang lain, ada yang sakit berkepanjangan. Itu semua adalah musibah dari Allah yang akan menghapuskan dosa-dosa. Itu ya. Jadi tolong dalam setiap musibah kita bisa mengambil sisi positifnya. Oke, itu saja anak-anak dari saya, karena hari ini waktunya sudah selesai. Mungkin dari saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Untuk pelajaran selanjutnya kita belajar tentang hadis yang berisi tentang pertolongan Allah bersama dengan kesabaran, ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas oleh Imam Tirmidzi. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.